Halo pecinta film semua, selamat datang di RR Film. Kalian pasti pernah mendengar, kalau maling ngaku, penjara akan penuh. Ternyata kata-kata itu tidak sepenuhnya benar, seperti film yang akan kita bahas kali ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seseorang yang sedang membobol sebuah brankas bank. Dia adalah Tom Dolan yang diperankan oleh Liam Neeson. Dia sudah beberapa kali melakukan aksinya merampok bank seorang diri tanpa meninggalkan jejak, sehingga sulit bagi polisi untuk menangkapnya. Oleh karena itu, dia dijuluki dengan julukan bandit keluar masuk. Suatu ketika, Tom mendatangi sebuah kantor yang menyewakan semacam gudang atau fasilitas penyimpanan. Di sana, dia bertemu dengan Andy Wilkins yang merupakan karyawan di tempat itu yang membuat mereka saling jatuh cinta. Setahun kemudian, hubungan mereka tampak lebih serius. Mereka sepertinya berencana untuk membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal mereka nantinya. Ketika sedang sendirian, Tom sepertinya memikirkan sesuatu yang serius. Kemudian, dia menelpon kantor FBI dan mengatakan bahwa dirinya adalah bandit keluar masuk atau perampok yang selama ini dicari oleh polisi dan FBI. Dia bermaksud untuk menyerahkan diri. Saat itu, agen yang menerima telepon dari Tom adalah agen senior Sam Baker yang saat itu sedang bersama agen Shane Mayer. Terlihat, Sam Baker sangat tidak tertarik dengan pengakuan Tom, karena sudah banyak sekali orang yang mengaku sebagai bandit keluar masuk. Tapi dia mencoba profesional dan mendengarkan Tom yang mulai menjelaskan kalau dia sudah merampok 12 bank dan mendapatkan 9 juta dolar dalam bentuk tunai. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 135 miliar. Dia juga menjelaskan kalau dia merampok bank selama 8 tahun dan selama setahun ini dia tidak pernah merampok lagi. Tom ingin membuat kesepakatan kalau dia akan menyerahkan diri dan menyerahkan semua uang hasil rampokannya dengan syarat dia meminta hukuman tidak lebih dari 2 tahun dan dengan penjagaan yang tidak terlalu ketat. Saat Baker menanyakan mengapa dia menyerahkan diri, Tom menjelaskan kalau dia jatuh cinta dengan seorang wanita dan ingin menjalani sisa hidupnya dengan wanita itu tanpa ada rasa bersalah atas kehidupan di masa lalunya. Tentu alasan seperti itu tidak masuk di akal oleh Baker, ditambah lagi sudah banyak orang yang mengaku sebagai bandit keluar masuk. Walau begitu, Baker tetap meminta alamat yang ditempati Tom dan berjanji untuk menemuinya. Baker kemudian memerintahkan agen Nivens dan agen Hall untuk menemui Tom Carter dan mengurusnya. Tapi setelah ditunggu 2 hari, ternyata Baker belum juga datang menemui Tom. Lalu Tom menelpon Baker yang saat itu diterima oleh agen Mayer karena Baker sedang pergi. Mayer memberitahu Tom bahwa Baker sudah memerintahkan 2 agen yang sebentar lagi mungkin akan datang menemuinya. Dan benar saja, 2 agen itu akhirnya datang menemui Tom dan memperkenalkan diri mereka. Niven dan Hal juga terlihat tidak tertarik dan tidak percaya dengan cerita Tom. Padahal Tom sudah menceritakan dengan detail perampokan yang sudah dilakukannya. Kedua agen itu kemudian meminta Tom menunjukkan barang bukti uang senilai 9 juta dolar yang telah ia rampok. Dengan terpaksa, Tom pun memberitahu lokasi di mana uang itu disimpan dan memberikan kuncinya. Kedua agen itu pun langsung mendatangi tempat yang ditunjuk oleh Tom dan mulai mencari uang itu. Setelah lama mencari, mereka pun menemukan uang itu. Tampaknya, setan sudah mulai merasuki otak Nivens. Dia memerintahkan Hal untuk memasukkan semua uang ke dalam bagasi. Bukan untuk disita sebagai barang bukti, melainkan akan mereka ambil untuk mereka berdua. Di sini Hal tampak ragu dan tidak setuju atas apa yang akan dilakukan Niven. Tapi Niven akhirnya bisa membujuk Hal untuk mengikutinya. Saat sedang mengemasi uang itu, tiba-tiba Annie datang menghampiri mereka. Tapi mereka berbohong kepada Annie kalau mereka merupakan teman dari Tom dan membantu mengemasi barang-barangnya. Dan dari Annie juga, mereka tahu bahwa Tom merupakan pensiunan marinir. Kemudian mereka memindahkan uang itu di sebuah rumah yang mereka anggap lebih aman. Sementara itu di kantor FBI, Mayer memberitahu Baker kalau Tom menelpon lagi. Baker mengira Niven dan Hal belum menemui Tom.
Setelah mengamankan uangnya, Niven dan Hal menemui Tom lagi di hotel tempat ia menginap. Karena Tom merupakan mantan marinir, Niven kemudian mengeluarkan pistol dan berencana untuk membunuh Tom karena dikhawatirkan Tom bisa menggagalkan rencana mereka. Saat Niven akan menarik pelatuknya, Tom memberitahu kalau uang yang mereka ambil hanya 3 juta dolar. Berarti masih ada sisa 6 juta dolar lagi uang yang disembunyikan Tom. Karena Niven orang yang serakah, dia pun memaksa Tom untuk memberitahukan sisa uangnya yang disimpan. Tapi tiba-tiba agen Baker datang ke kamar Tom. Di sana dia tampak kaget karena telah ada Niven dan Hal di kamar itu. Dan yang lebih membuatnya heran adalah mengapa Niven memegang senjata. Belum sempat dia mendapatkan jawaban, Niven langsung menembak Baker dan mencoba menyerang Tom. Tom mencoba melawan hingga mendorong Niven keluar dari jendela. Di sana juga ada Annie yang saat itu juga ingin menemui Tom. Tanpa pikir panjang, Tom pun mengajak Annie untuk pergi dari sana. Hal itu membuat Annie heran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tom berjanji kepada Annie akan menceritakan semua yang terjadi sambil terus menghindar dari kejaran Niven dan Hal. Sekarang situasi menjadi lebih rumit. Polisi pasti akan mengira kalau Tom adalah pelaku penembakan terhadap agen Baker. Tom menceritakan masa lalunya kepada Annie. Dia menceritakan semuanya dengan jujur. Saat dia jadi marinir, dia belum pernah membunuh orang. Tentang kedua orang tuanya dan alasan kenapa dia merampok bank. Dia juga menjelaskan kepada Annie kalau dia tidak pernah memakai uang hasil rampokannya. Tom menjelaskan kalau dia berhenti merampok karena cintanya kepada Annie. Dia ingin menghapus semua masa lalunya dengan menyerahkan diri dan menghabiskan sisa hidupnya bersama Annie. Tapi situasi sekarang berubah menjadi semakin sulit. Tom meminta Annie untuk pergi sejauh mungkin dari kota itu. Di sisi lain, agen Mayer tampak berduka mengetahui rekannya telah tewas dan berjanji untuk mencari pelakunya. Niven berbohong tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia berkata kalau Tom adalah pelaku penembakan terhadap Baker. Dia juga berbohong tentang uang yang telah mereka ambil. Dia berkata kalau mereka tidak menemukan uang di gudang milik Tom. Keesokan harinya, saat mereka sedang meeting, Mayer mendapatkan informasi lebih detail tentang Tom. Dia menyebutkan bahwa Tom adalah mantan marinir, penjinak bom, dan ahli peledak dan juga mahir dalam meledakkan berangkas. Tom juga diketahui sudah pensiun 9 tahun yang lalu. Menurut data tersebut, Mayer meyakini bahwa Tom adalah benar pelaku perampokan yang selama ini dicari atau lebih dikenal dengan bandit keluar masuk. Mayer juga mendapatkan data tentang wanita yang kabur bersama Tom, yang kemungkinan ada hubungannya dengan kasus ini. Niven langsung saja menawarkan diri untuk menemui wanita itu. Ternyata Annie tidak mendengarkan Tom untuk pergi menjauh dari kota itu. Dia justru datang lagi ke tempat kerjanya untuk mengambil memori hasil rekaman CCTV. Sebagai bukti bahwa Niven dan Hal telah mengambil uang milik Tom. Tom menyuruh Annie untuk segera pergi dari sana karena kedua agen korup itu pasti akan datang mencari Annie. Dan benar saja, saat Annie akan pergi, Niven sudah datang ke tempat itu juga. Saat itu, Niven melihat monitor yang menampilkan rekaman CCTV. Dia kemudian menganiaya Annie untuk meminta memori card hasil rekaman CCTV itu. Hal yang saat itu berada di dalam mobil menyadari ada keributan di sana dan langsung turun untuk melihat situasi. Di sana, Annie sudah dalam keadaan sekarat. Saat Niven akan membunuhnya, Hal mencoba menghalangi Niven dan berkata bahwa Annie sudah mati. Niven pun meminta Hal untuk mencari kartu memori itu, tapi Hal berkata kalau dia tidak menemukannya. Saat Tom sampai di sana, dia menemukan Annie dalam keadaan sekarat. Dia pun bergegas membawa Annie ke rumah sakit. Dia segera meninggalkan Annie di rumah sakit itu karena di sana ada polisi yang pasti akan mengenalinya. Saat perjalanan dari rumah sakit, ada polisi yang melihat keberadaannya kemudian mengejarnya. Saat bersembunyi dari kejaran polisi itu, dia melihat mobil Niven.
Dan tanpa pikir panjang, dia memundurkan mobilnya dan menabrakkannya ke mobil Niven, kemudian kabur lagi. Hingga akhirnya Meyer menemukannya dan terlibat perkelahian dengan Tom. Saat Meyer dalam posisi ditodong senjata oleh Tom mulai menceritakan semuanya dan apa yang telah dilakukan oleh Niven dan Hal. Sesampainya Tom di tempat persembunyiannya, dia kemudian menelpon rumah sakit untuk memastikan keadaan Annie. Di rumah sakit, Niven berencana untuk membunuh Annie. Dia menyuruh Hal untuk membunuh Annie, tapi Hal menolaknya. Kemudian, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri, tapi dia mengurungkan niatnya karena ada Meyer yang sedang menjaga Annie. Keesokan harinya, Meyer mencoba meng-cross-check perkataan Tom dan menanyakan uang yang telah diambil Niven. Tapi Niven menyangkal semua itu. Meyer juga mengembalikan pistol milik Hal yang sebelumnya berhasil dirampas oleh Tom. Di situ, Meyer mulai curiga kepada Niven dan Hal. Malam harinya, Tom mendatangi rumah Hal dan menyerangnya. Dia meminta Hal untuk membantunya membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Hal juga sebenarnya tidak mau melakukan semua ini. Dia hanya terpaksa mengikuti Niven. Dia memberikan bukti rekaman CCTV yang dia ambil dari pakaian Annie tanpa sepengetahuan Niven. Dia juga memperingatkan Tom untuk mengeluarkan Annie dari rumah sakit karena Niven berencana untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Tom baru gegas ke rumah sakit untuk membawa Annie ke tempat persembunyian yang aman bersamanya. Di tempat persembunyiannya, Tom mulai merencanakan sesuatu dan menggunakan keahliannya untuk merakit bom. Di hari berikutnya, Tom dan Annie mendatangi rumah Niven. Dia menuntut Niven untuk mengakui semua perbuatannya. Tapi, mana mungkin Niven mau mengakui perbuatannya. Akhirnya, Tom mulai mengancamnya dan meledakkan rumahnya. Hal itu membuat Niven mulai ketakutan dan bersembunyi di rumah di mana dia menyimpan uang yang 3 juta itu. Dia juga menghubungi Hal untuk menemuinya di sana. Tom meminta Annie untuk menunjukkan uang hasil rampokannya kepada Meyer agar dia mempercayainya. Sementara itu, terjadi perkelahian di tempat persembunyian Niven. Niven membunuh rekannya Hal yang sudah sadar bahwa yang mereka lakukan selama ini salah. Terjadi baku tembak antara Niven dan Tom. Niven berhasil kabur dengan membawa uang 3 juta dolar. Tapi dalam perjalanan, Tom memberitahu bahwa mobil yang dikendarainya sudah terpasang bom. Bom yang ia rakit dengan terburu-buru dan sangat sensitif dengan tekanan. Niven pun mulai ketakutan dengan ancaman Tom dan memberhentikan mobilnya. Dia juga tidak berani bergerak sedikit pun karena takut bom itu akan meledak. Dan tak lama kemudian, tim penjinak bom datang untuk menjinakkan bom yang ada di dalam mobil Niven. Tapi ternyata bom itu adalah bom palsu yang tidak dipasang bahan peledak yang sengaja dibuat Tom untuk menjebak Niven. Setelah itu, Meyer memerintahkan bawahannya untuk menangkap Niven. Dan pada akhirnya, Tom menyerahkan diri setelah memberikan bukti-bukti yang dapat meringankan hukumannya. Ya, itulah akhir dari alur cerita film ini. Terima kasih sudah mampir ke sini. Sampai jumpa di film selanjutnya.